Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Fitri SPD, yang terhormat Bapak Ibu dan khusus kepada Ibu Dian yang saya hormati dan saya cintai, yang akan nanti menyampaikan diseminasi dengan topik budaya positif. Sebelum acara yang ditampilkan oleh Bu Dian, marilah kita membaca doa dulu supaya acara berjalan dengan hikmat dan baik. Kami kepada Pak Haya, saya persilahkan untuk memimpin doa. Baik, pada seluruh peserta sebelum kita mengawal kegiatan ini, mari kita bacakan doa agar acara ini bermanfaat buat kita semua, diberikan kelancaran, aman, dan juga penuh makna. Begitu kita bacakan seluruh Fatihah agar dengan jelas Fatihah ini apa yang kita rencanakan, apa yang kita jalani sampai akhir selesai ini berjalan dengan baik. Begitu yang luar kepercayaan Islam sebagai keyakinannya. Jadi kita awali membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian acara ini lanjut lagi. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haya yang telah memimpin doa. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Fitri selaku Kepala Sekolah SDN Mekarjaya. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat kesempatan di siang hari ini kita boleh berkumpul untuk menyaksikan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh teman kita, rekan kita, Ibu Dian. Saya jadi teringat ya setahun yang lalu saat saya juga berada di posisi Bu Dian saat itu ya, harus mendiseminasikan apa yang kami dapatkan. Nah, kita dukung pendidikan yang dilaksanakan Bu Dian, semoga juga berkah buat kita, teman-teman gurunya, dan khusus buat Bu Dian. Nanti kita ikuti bersama-sama apa yang sudah didapatkan oleh Bu Dian selama pendidikan guru penggerak. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Seperti itu. Ya, kemudian semangat ya, teman-teman mendukung kamu. Dan kelak semoga nih akan ada guru-guru penggerak juga yang lahir di MJ 20. Saya berharap setelah Bu Dian, berarti angkatan 11 ya? 12. Oh ya, berarti angkatan 12 kita ikutan semua. Ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan berikan kelancaran dari awal pertengahannya pada selesainya, dan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memaparkan dan memberikan semangat kepada Bu Dian. Sekarang waktunya tiba kepada Bu Dian. Marilah kita dengarkan sama-sama diseminasi dengan topik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Kusumastuti MPD. Saya persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lilis, Ibu Fitri dan teman-teman atas kehadiran hari ini. Ini merupakan tugas di modul 1.4 untuk mendiseminasikan tentang materi budaya positif. Nanti saya akan menjabarkan tentang materi budaya positif dan akan menampilkan YouTube saya yang sudah saya buat tentang segitiga restitusi. Oke. Saya mau, sebelumnya saya mau ikutan kayak Bumar nih, mau bikin pantun. Belum. Berlibur ke Tanjung
pasrah. Cakep. Nunggunya di pinggir dermaga. Cakep. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua nih, ada 3, banyak amat ya. Banyak, habisin waktu ya. Nggak apa-apa. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedagang, bukan petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini ya. Saingannya Bumar nih. Yang terakhir, tebing tinggi di atas gunung. Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Yes, ya. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Iya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya lancang, tapi saya ingin membagikan apa saja sih yang ada di modul 1 TK. Please, can you ini ya. Oke, saya akan sebenarnya bukan bahasa bakunya adalah diseminasi modul 1 Diseminasi. budaya positif. DC. Oke. Sebelumnya saya mau memperkenalkan fasilitator saya. Fasilitator saya adalah Bapak Suherman SAG MSI. Beliau adalah guru PAI di SMA Rancakalong, Sumedang. Lalu yang kedua adalah pengajar taktir saya. Pengajar taktir saya namanya Bapak Denny Kurniawan STMPSI. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Depok. Selanjutnya adalah konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima adalah hukuman dan penghargaan. Keenam adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya kita mengajar siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan siswa itu banyak, ada 5. Nanti kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dianggap seseorang atau orang lain untuk mendapatkan sesuatu kebutuhannya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya, disiplin itu adalah mematuhi peraturan. Selama ini kita menganggap bahwa kalau disiplin itu kita buat peraturan, anak mematuhi peraturan yang kita buat, artinya disiplin. Tapi ternyata itu salah. Yang saya pelajari sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang disiplin sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau dia memahami disiplin itu adalah motivasi intrinsik, artinya dia melakukan itu karena takut hukuman, karena takut nanti kita marahin, berarti itu merupakan motivasi intrinsik dari luar, bukan dari dalam dirinya. Bukan dia menganggap bahwa oh memang seharusnya saya datang tepat waktu, oh memang saya harus berkata yang sopan. Nah, hal-hal seperti itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Karena moto dari Ki Hajar Dewantara ada yang tahu? Bapak Ibu? Ingaso, sumtolodo, ingmado, manguntaso, tuturi, handayani. Artinya apa Bu Ani? Wah ini keren. Artinya apa Bu Ani? Coba yang pertama. Ingaso, sumtolodo artinya apa? Teladan. Menjadi
guru di depan menjadi teladan. teladan. Nadio, kamu Karso, apa Bu Lilis kira-kira? Di tengah Di tengah? Beri doa Memberikan doa. motivasi. Tuturi Handayani. Ikuti dari belakang. Nah, di belakang. dukungan. Nah, memberikan dukungan atau motivasi. Artinya guru itu sebagai teladan. Ya, teladan siswanya. Kalau gurunya amburadul ya siswanya pasti amburadul. Kalau kitanya membuat memberikan contoh yang baik, maka murid kita akan meneladani kita. Nah, arti kata disiplin ini adalah sebenarnya kita membuat siswa kita menjadi aman dan nyaman. Itu katanya bahaya banget tuh. Aman, nyaman, tenang. Ya, membuat siswa menjadi aman dan nyaman pada saat belajar di dalam kelas. Baik itu belajar sama kita maupun belajar sama teman-temannya. Kalau merasa nyaman, artinya dia bisa berproses dengan baik, dia bisa bereksperimen dengan baik. Nah, nanti proses pembelajaran itu akan menjadi lancar. Pinter Bu Lilis, Kayaknya pada guru penggerak semua. lain seperti yang 12 Bu Lilis. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita bertahan hidup ngapain? Makan, minum, tidur. Ya, terus apa lagi? Istirahat. Ya, istirahat 8 jam sehari itu bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Rasa diterima. Ya. Jadi setiap manusia bohong kalau nggak pengen disayang. Ya. Pengen dikasih perhatian. Nah, begitu pun anak murid kita pengen diperhatiin, pengen disayang, karena dia juga manusia sama seperti kita. Jadi dia pengen diperhatiin. Bu Nima saja pengen diperhatiin sama suaminya. Iya, pasti Bu Dian aja minta perhatian sama kepala sekolahnya. terima apa adanya. Dan merasa untuk diterima. Kalau tidak diterima mungkin dia merasa tidak nyaman. Kalau kehadiran dia di situ merasa tidak diterima, Dicuekin ya. dicuekin. Antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Hidup segan mati tamang. Yang ketiga adalah penguasaan. Ya. Yang keempat kebebasan. Nah, kebebasan ini mungkin kalau di kita mah kesenangan ya. Kebebasan tuh melakukan sesuatu tanpa dipaksa gitu, mengalir dengan sendirinya semuanya dia, tapi tetap harus dibatasi. Lalu yang selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan itu kejail kali ya, senang melakukan sesuatu, suka hal sesuatu yang dia suka gitu. Misalkan ada anak murid yang emang senangnya ngejail dan emang itu kesenangan dia gitu. Memang ada yang seperti itu. Tapi kalau nggak jail tuh kayaknya rasanya gatal gitu. Ada memang siswa yang seperti itu. Nah, itu yang masuk sini tuh. Coba ditanyain dulu Bu Dian. Kayaknya kebutuhan dasar yang paling ini yang memotivasi teman-temannya apa gitu? Kebutuhan dasar Bapak Ibu apa? Duit ya? Duit. Atau pinjol? Kasih sayang. Oh, iya. Kalau gua nih, kebutuhan dasarnya apa? Menerima. Kalau menerima kesenangan. Kesenangannya ini main fitness. Jalan-jalan deh Bu. Bu Ani rasa kurang bahagia dia. Jadi dia butuh itu. Biasanya orang akan membuat ulah kan kayak gitu ya Bu Dian, karena kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Nah, kalau Bu Santi kesenangan TikTok. Ya kalau nggak sering nggak TikTok kayaknya gimana gitu. Saya nomor 1. Tahan itu. Iya. Biasanya Manusia itu kan butuh sesuatu yang masa depannya ke depan itu harus bisa lebih baik. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi kita sih ya kalau saya sih untuk 2, 3, 4, 5 mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau untuk bertahan hidup ada nomor 1. ya. Kalau Bu Dian sendiri apa Bu Dian? Nomor 2 deh. Kekuasaan. Penguasaan. Ada orang yang kalau kekuasaan kayak gitu ya Bu Dian ya. Misalnya Ya, dia selalu pengen jadi yang nomor 1. Nah, ada juga memang ya Kak. Ya mungkin di anak-anak kita juga kita lihat ya, kayaknya maunya menguasai gitu. Maunya jadi nomor 1 itu memang ada kayak gitu. Nah, kayak kalau ketemu anak-anak seperti itu kita berikan. ada yang sukanya gelendot-gelendot Nah, butuh kasih sayang
sampai 5 ini salah satunya mereka dengan cara berulah seperti itu. Padahal sebenarnya mereka tidak nakal. Nah, Makanya saya nggak curiga Bu Dian, kalau guru saya ada yang aneh-aneh berarti ada kebutuhan kebutuhan dasar. dasarnya tidak terpenuhi. Nah, kalau misalkan gua hari ini saya ngutang, besok boleh nggak? Gitu gimana? Satu berarti. Kasih kalau Satu. Itu nomor 1 Bu. Iya. Karena bertahan Ibu harus Iya. tanpa Oke, tidak lanjut ya. Betul. Lanjut. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi segala sesuatu manusia melakukan sesuatu pasti ada dorongan dan ada tujuannya. Kalau orang melakukan sesuatu nggak ada tujuan, berarti dia orang ODGJ. oke. bahasanya. Ya, ODGJ. UDGJ. Nah, di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada yang orang melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak misalkan saya takut domain Bu Fitri, Bu Dian kamu belum datang jam segini, makanya saya datang jam 7 kurang. Daripada saya di WA kan, makanya saya datangnya lebih pagi. Karena takut dimarahin sama Bu Fitri. Berarti Gitu. masih ekstrinsik ya kamu ya. Ekstrinsik dia. Belum intrinsik. Sama kan kita berdua ya. Daripada tiba-tiba Bu Nisa ke ruangan ya. Iya, jadi lebih baik datanya tepat waktu ya. Berarti masih ekstrinsik. Ya, lalu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, merupakan motivasi intrinsik tadi ya yang di sini ya. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut dihukum. Misalkan, nih Bu Lilis kan lumayan tegas jadi orangnya. Kamu udah ngerjain ya? Takut diomelin sama Bu Lilis, jadi Rizky emang gak mau ngerjain tugas. Gitu. Iya betul. Itu berarti masih ekstrinsik tuh, nggak ada kesadaran dari dirinya kalau memang mengerjakan tugas itu adalah memang kewajiban buat dia. Lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena dia mendapatkan imbalan atau merupakan motivasi intrinsik. Jadi dia kalau melakukan sesuatu ingin dipuji, kan ada memang anak murid yang seperti itu, pengen melakukan sesuatu pengen dipuji, pengen dapat hadiah. Kayak Ibu Lis sering memberikan hadiah itu sebenarnya baik, tetapi tidak boleh sering-sering. Nanti duitnya habis. Jadi anaknya bertindak cuma karena hadiah itu. Iya, jadi dia melakukan sesuatu karena adanya Imbalan. uang itu, adanya imbalan itu, bukan dari dalam dirinya dia. Tiba-tiba gurunya miskin, jadinya dia berontak lagi, ngapain nggak dikasih hadiah? Gitu. Tapi mohon maaf, saya punya tujuan biar anak itu lebih rajin lagi. Aduh. Nah, ada perubahan ternyata setelah dikasih Tapi nah hadiah. itu bukan termasuk motivasi yang akan kita pupuk dalam jangka panjang. Hanya sebatas di gurunya Bu Lilis. Betul. Ketika nanti sama Bu Dian nggak ngasih apa-apa, dia akan bersikap seperti itu lagi. Dan bagaimana kita membentuk motivasi intrinsik itu, dia berubah ke lebih baik tapi dalam jangka yang panjang gitu. Itulah tugas guru untuk memotivasi biar anaknya rajin belajar. Jadi semua guru bukan saya doang. Betul. Jadi nanti kalau Bu Lilis nih, misalnya, ya kayak tadi Bu Dian bilang, benar. Jadi saat Bu Lilis ganti gurunya, pasti anak akan membandingkan. Males sekarang di kelas 3 aku nggak dikasih hadiah lagi. Nah, itu tugas guru selalu mengingatkan. Jadi Biarkan itu aja. jadi Jangan cuma karena hadiah mulu. Betul. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya merupakan motivasi intrinsik. Kira-kira dari 1, 2, 3, yang mana yang paling baik? Yang ketiga, paling baik. Ya, jadi dia melakukan sesuatunya karena memang ada di dalam dirinya, ada di dalam kesadarannya dia, tanpa perlu disuruh, tanpa dipaksa, dia melakukan disiplin Pengembangan diri. apa begini Miss? Enggak, sensornya dia nggak mau begitu. Klik di sininya aja. Ini udah tadi dia kan dia. Ya, oke, Bapak Ibu sebelum masuk ke slide selanjutnya
ada baiknya kita nonton dulu nih video segitiga restitusi yang sudah saya buat. Baru semalam sih selesainya. Yang sudah saya lakukan. Bagaimana menurutmu cara yang terbaik agar Evan dapat memperbaiki kesalahannya? Bagaimana menurutmu, Bulan? Menurut aku dia selalu bilang sama aku, bagaimana dia bikin aku kesal. Kalau Evan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini agar kamu dapat menunjukkan kalau kamu itu memang tidak sengaja? Oke, Bulan. Bulan, Ibu mau bertanya bagaimana menurutmu cara agar Evan dapat memperbaiki kesalahan hari ini? Ya Bu, saya mau dia berarti makanan saya Bu. Saya juga udah habis, saya masih lapar. Kalau Evan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Udah jalan, aku minta maaf. Tadi berapa makanannya? Bu, gak ada deh. Menurut kalian, apakah kalian akan bermaafkan dan apakah masalah ini akan diperpanjang atau selesai sampai hari ini? Bagaimana menurut mereka? Selesai aja Bu. Bagaimana menurut Ulan? Maafin aja Bu, kalau punya lain. Jalan, aku minta maaf. Ya, aku juga minta maaf. Baiklah, Ibu anggap masalah ini sudah selesai. Kalau gitu kita lanjut belajar kembali. Ayo silakan.
Perkenalkan, nama saya Bulan dari kelas 5A. Saya merasa sangat senang dapat berdiskusi dengan Budian. Saya bisa mengungkapkan semua perasaan saya tanpa adanya paksaan. Saya juga dituntut untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Selain itu, saya juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa memaafkan kesalahan teman. Perkenalkan, nama saya Revan, kelas 5A. Saya merasa senang dan bangga bisa berdiskusi dengan Budian. Karena ketika saya membuat kesalahan, saya merasa tidak dihakimi. Akan tetapi, saya diajak berdiskusi dan berbicara tentang nilai-nilai positif dalam pergaulan. Saya merasa lega dan akan memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan. Pendekatan yang dilakukan oleh Budian sebagai guru di SDN 20 ini sangat menarik sekali dan positif, dan ini lebih baru pendekatan segitiga solusi ini dan bisa dipraktekkan oleh semua guru yang ada di sini, sehingga di segitiga ini, segitiga solusi ini pendekatan yang dilakukan bisa menjadikan murid-murid kita itu mencari solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dan saya berharap semua guru akan mengikuti ajaran Budian dan akan menerapkan segitiga solusi ini dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu tadi sudah melihat video tentang segitiga restitusi. Nah, kira-kira nih saya mau tahu dari 2 orang nih, kira-kira dari 2 kasus itu apa sih refleksi atau kesimpulan dari kasus pertama apa, kasus kedua apa? Kira-kira siapa yang mau berbicara? Kecuali Ibu ya. Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani. Menurut Bu Ani gimana Bu Ani? Bisa dia suka. Ya, ini Mas. Kalau kita dari ngelihat dari kasus, saya ngeliat dari kasus yang perempuan dulu yang makanan jatuh, yang makanan yang jatuh ya. Tadi siapa ya? Bulan ya. Bulan. Makanannya jatuh. Saya juga ya. Terus si Revan yang agak sedikit kayaknya emosi. Emosi. Gak mau kalah ya, gak mau disalahkan. Tapi ya bagus sih dia mencari solusi. Mungkin dari segi dia punya salah juga, kita terus dia juga minta maaf tadi. Terus dia juga kan menanyakan gitu kan apa solusinya, dia bisa memberikan solusi sendiri pada dirinya sendiri. Mencari tahu permasalahannya, dia mencari solusinya sendiri. Tadi bukan cara sendiri. Tahu kan Udah habis ya, udah masih lapar tapi uangnya udah habis ya. Oke, makasih Bu Nyimas. Baik, satu lagi siapa di kasus kedua? Bu Lilis bisa atau Pak Haya di kasus kedua? Pak Haya datang terlambat muridnya. sering datang terlambat. Gimana Pak Haya menurut Pak Haya? Baik, komentar dari kasus Keizan ya, yang tadi terlambat, yang mana ini juga banyak masalah anak itu repot di rumahnya, ada yang bagian adik, ada yang bantu mamanya, orang tuanya. Yang pasti ini jadi masalah umum ya, masalah umum tiap sekolah hampir ada saja. Bahkan ada beberapa sekolah juga yang memasa bodohkan ya,
tanpa diekspor masalahnya apa, tanpa ada keselesaian. Memang sudah sepatusnya setiap guru itu harus menanyakan kenapa, ya, kenapa terlambat, sebabnya apa, dan itu tadi jangan menghakimi. Benar, dicari solusinya apa, masalahnya apa. Syukur-syukur dengan diajak diskusi, ya, diajak diskusi, si anak ini merasa diorangin, ya, dihargain, nanti pendapatnya apa, lalu nanti kita berikan tanggapannya, kita terus mencari solusinya menurut si anak ini. Dengan begitu si anak akan merasa tidak terbebani, ya, dengan masalah-masalah yang sering terlambat segala macam. Dengan adanya solusi tadi, kesepakatan antara guru dan si murid, insya Allah si anak ini akan jadi ada inspirasi nanti akan memperbaiki kesalahannya, karena memang sudah diberikan perhatian oleh si gurunya. Mudah-mudahan dia nanti ada timbal balik, dia akan memperbaiki kesalahannya. Ya, ada perubahan sikap dalam keluarga. Oke, mungkin itu Baik. saja. Terima kasih banyak saya. Oke, benar yang tadi dibilang Bu Nimas dan saya, dengan segitiga restitusi kita mencari solusi, tidak menghakimi, kita menuntun. Jadi belajar, Merdeka Belajar tuh kita menuntun bukan menuntut. Selama ini kan guru menuntut, harus nilainya KKM, harus nilainya bagus, padahal kebutuhan siswa berbeda-beda, kemampuan siswa juga berbeda-beda. Ada yang bagus di kognitif, mungkin ada yang lebih ke afektif dan lain-lainnya. Makanya mulai dari sekarang mungkin buat saya juga, karena saya juga kemarin juga lebih menuntut daripada menuntun. Mungkin kita bareng-bareng bersama-sama mulai dengan hari ini kita tidak lagi menghakimi anak yang memang mungkin kita belum tahu sebab akibat kenapa mereka melakukan hal itu, dan kita berusaha untuk menuntun, tidak lagi menuntut. Baik, terima kasih Pak ya. Lanjut ya Bapak Ibu, kita masuk ke konsep disiplin identitas gagal. Nah di sini ada dua nih yang tadi saya bilang. Pertama adalah hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Hukuman itu bagi siswa bisa saja menyakitkan, ya, karena tidak semua siswa mungkin mampu melakukan itu. Lalu ada ketidaknyamanan siswa terhadap hukuman yang kita berikan. Selanjutnya mungkin murid takut melakukan itu karena rasa takut di bawah tekanan. Lalu selanjutnya mungkin hukuman itu bisa saja memaksa dia untuk melakukan itu. Lalu murid bisa menyembunyikan kesalahannya, menjadi orang yang tidak jujur. Nah, berdampak ke depannya tidak baik untuk murid tersebut. Selanjutnya mungkin murid menjadi rendah diri. Nah, ini yang mungkin secara tidak sadar. Saya pernah waktu di SMP ada pelajaran biologi. Ini dan ini menjadi long term memory bagi saya. Sampai saya tuh benar-benar sebel sama pelajaran biologi di SMP waktu itu, karena memang tulisan saya kurang bagus. Tulisan saya seperti cakar ayam gitu. Dan ada beberapa 2 cewek, 5 cowok saat itu ketika ulangan dipanggil ke depan, ya, dipermalukan sama guru biologi saya di depan kelas. Dia bilang bahwa yang di depan ini adalah bukan anak-anak yang bodoh, bukan anak-anak yang nilainya rendah, tetapi anak-anak yang mempunyai tulisan tidak bagus. Saya agak kaget. Terus dibilang ya dengan karakter tulisan itu mereka adalah orang yang tidak punya disiplin, tidak punya prinsip dan sebagainya. Itu saya sangat sedih. Itu kan menghukum ya, artinya kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, tapi disebarkan di depan kelas. Itu sampai saat sekarang pun saya masih tidak suka gitu sama guru tersebut. Akhirnya berdampak panjang. Jangan sampai kita berperilaku seperti itu sampai murid itu benci sama kita. Kadang ya tadi dibilang Bu Hikmah pada saat upacara muridmu harimau. Kadang mungkin kita tidak sadar pada saat mungkin kita ya namanya manusia pasti punya masalah, baik itu di rumah atau dimanapun ya. Memang tidak diakui guru itu manusia. Bohong kalau guru itu perfect. Pasti
pasti masalah itu akan terbawa di dalam kelas, tapi kita memang dituntut untuk profesionalisme. Artinya walaupun kita punya masalah yang banyak, tapi paling tidak kita bisa meminimalisir, sehingga jangan sampai ketika kita punya masalah terus berhadapan dengan murid yang memang lagi mencari perhatian terhadap kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin akan menyakitkan dia dan berdampak panjang hingga dewasa. Itu sangat-sangat tidak baik bagi murid. Lalu selanjutnya adalah penghargaannya. Nah, penghargaan ini memang terlihat bagus. Artinya ada motivasi dari beberapa kasus ketika kita melakukan Kartinian, terus kemarin acara apa ya? Hardiknas dan lain sebagainya, kita selalu memberikan reward. Nah, ternyata setelah saya pelajari, dengan selalu memberikan penghargaan itu juga tidak baik bagi siswa, karena dia akan berharap terus, jadi melakukan sesuatu tanpa memang ada dorongan di dalam dirinya. Yang pertama mungkin akan tidak efektif ketika nanti tidak mendapatkan penghargaan itu. Yang kedua juga bisa merusak hubungan atau sifat iri. Ketika dia merasa dia sudah maksimal, ternyata dia nggak menang, ternyata temannya yang menang. Nah, menjadi rasa iri, ya mungkin nantinya akan timbul fitnah atau berantem dan lain sebagainya. Lalu juga mematikan kreativitas, bisa saja karena dia merasa dia tidak menang, jadi mematikan kreativitas kalau tidak diberikan reward atau penghargaan. Lalu menghukum dengan sistem ranking, makanya sebenarnya kita tidak boleh lagi memberikan ranking kepada murid. Kalaupun memang ada urutan 1, 2, 3, biarkanlah hanya kita saja yang tahu, tidak perlu lagi orang tua tahu. Di dalam kurikulum Merdeka memang sudah tidak ada lagi yang namanya, dari Kurtiva sebenarnya sudah tidak ada lagi yang namanya ranking gitu. Semua itu sama, karena kompetensi yang dimiliki oleh murid itu berbeda-beda. Jadi belum tentu yang tidak memiliki kompetensi akademik akan menjadi orang sukses. Contohnya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu mempunyai, dia termasuk dewasa berkebutuhan khusus. Dia mempunyai disleksia. Disleksia adalah tidak bisa membaca di huruf-huruf tertentu, makanya dia menghafal. Tapi Deddy Corbuzier mempunyai usaha yang sangat banyak dan menghasilkan uang bermiliar-miliar. Begitupun dengan Sule. Sule pintar melawak. Jadi kita mungkin bisa bilang sama anak murid bahwasanya tidak apa-apa, tidak masalah jika anak murid tidak mencapai kemampuan tertingginya dalam akademik, tapi dia mampu untuk mencapai kemampuan di segi yang lain, entah itu bernyanyi, entah itu main catur, dan lain sebagainya. Dan tugas Bapak Ibu dapat mengidentifikasi kemampuan siswa-siswa Bapak Ibu masing-masing, karena kemampuannya pasti berbeda-beda tiap individu. Kalau ada 25 anak di dalam kelas itu, berarti memiliki 20 kemampuan yang berbeda-beda. Tugas Bapak Ibu mungkin, dan saya juga, selain mengidentifikasi, juga kita dapat memotivasi, mengoptimalkan kemampuan dia menjadi lebih terarah. Syukur-syukur, alhamdulillah bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah konsep disiplin identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu ya adalah kalau kita memberikan konsekuensi terhadap murid, mungkin itu akan berjalan dengan baik, tetapi bisa saja itu menjadi penguatan dalam jangka pendek. Ketika tidak bertemu dengan konsekuensi itu, mungkin murid akan mengabaikan konsekuensi itu. Lalu adanya monitoring berkelanjutan.
Jadi Bapak Ibu selain memberikan konsekuensi seperti tadi yang kasus si Kaizen, kan saya menyuruh dia memberikan solusi. Dia membuat solusi untuk dirinya sendiri, bahwa dia akan tidur lebih awal. Jadi mengajarkan adiknya lebih awal agar tidur lebih awal, tidak malam, agar bangun pagi dengan memakai waker. Tapi tidak hanya sampai situ aja, Bapak Ibu juga terus memonitoring berkelanjutan apakah dia berubah. Namanya manusia kadang-kadang ada rasa ketika tidak diawasi, tidak dimonitoring, wah lengah. Nah, akhirnya dia berubah ke sifat awalnya. Makanya terus memonitoring berkelanjutan. Lalu memberikan stimulus dan respon. Terus murid menghormati peraturan. Nah, stimulus dan respon di sini mungkin Bapak Ibu ketika dia ada perubahan sedikit, Bapak Ibu berikan dia pujian, dorongan, motivasi agar dia merasa bahwa dia diperhatikan. Oh, ternyata aku diperhatikan loh, aku sudah berubah, aku diperhatikan. Nah, dimulai dari situ dia lambat laun mungkin akan sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah baik untuk dia ke depannya gitu. Terus menghormati tadi ya, murid menghormati peraturan. Jadi karena dia sadar, otomatis dia akan menghormati peraturan tanpa harus diminta. Dan itu muncul nanti motivasi intrinsiknya. Lalu kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Baik, selanjutnya tentang restitusi. Ibu, saya boleh minum? Oke, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang tadi saya bilang ya, bahwa segala sesuatunya kita membentuk, apalagi di SD, itu kan masih dini banget, beda dengan di SMA. Bagaimana kita membentuk anak murid itu perilaku dengan baik, tapi untuk jangka panjang. Jangan hanya stop di kita ketika tidak sama kita. Misalkan tadi sama Bu Lilis nurut, karena Bu Lilis mungkin bersahabat sama muridnya, gitu, sayang sama muridnya. Ketika masuk ke saya, sayangnya pemarah, sayangnya tegas, gitu, akan tidak seperti dengan Bu Lilis gitu. Anak itu mungkin menjadi yang tadinya baik-baik saja, anaknya sopan, manis, ketika sama saya, anak itu mengeluarkan sifat aslinya gitu. Nah, itu harus kita pikirkan bagaimana murid itu berperilaku dengan baik tapi dengan jangka yang panjang. Walaupun berganti guru, walaupun berganti sekolah nanti, dia akan tetap bersifat baik tanpa harus diminta, tanpa harus adanya paksaan. Lalu murid menghormati dirinya dengan orang lain. Murid juga harus menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau di kita mungkin lebih ke arah tidak menghormati orang lain ya. Kadang sama guru saja, kalau bukan gurunya kadang tidak mau saling, tidak mau hormat. Nah, ini harus kita pupuk, ibu-ibu. Kita bikin peraturan, kita duduk bersama, dan kita konsekuensi bersama. Artinya kalau kita melakukan peraturan, maksudnya kita membuat konsekuensi itu semuanya juga harus berlaku kepada semua guru. Jangan misalkan hanya A aja, si B tidak. Ketika misalkan ada salah satu anak memakai sepatu warna putih, kan peraturannya adalah kita memakai sepatu hitam. Tapi ketika ada anak memakai sepatu warna putih, warna merah atau warna oranye, ada guru yang memakluminya. Jadi kalau satu guru itu memaklumi, satu guru itu menegakkan disiplin, maka itu tidak baik ke depannya. Jadi memang semuanya harus selaras dan sejalan. Yang selanjutnya adalah teori kontrol. Selanjutnya ada lagi murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Oke. Selanjutnya adalah konsep disiplin dan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang kuat mungkin lebih ke arah yang lebih baik ya. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Belajar dari kesalahan yang sudah ada, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menawarkan untuk menjadi lebih baik, bukan memaksa dia untuk lebih baik, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya dia, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Ini kalau datang ceritanya si Keizan datang terlambat, terus saya berikan hukuman dia untuk hormat di bawah bendera merah putih selama 10 menit. Lalu saya memarahi dia sehingga Keizan menjadi takut terhadap saya. Nah, ini kalau saya memberikan hukuman. Lalu yang kedua, kalau saya memberikan konsekuensi. Saya memberikan konsekuensi untuk tidak boleh masuk kelas. Ya. Karena si Keizan terlambat, maka dia tidak masuk kelas sesuai dengan keyakinan kelas. Sebelumnya saya ceritanya membuat keyakinan kelas. Nah, karena dia terlambat, dia tidak boleh masuk kelas. Selanjutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi saya tegas terhadap Keizan untuk mau menghormati peraturan yang sudah dibuat. Nah, ini contoh dari konsekuensi. Contoh dari restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas. Makanya mungkin kenapa kita wajib membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas inilah yang akan mengarahkan siswa untuk merubah menjadi lebih baik. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kita setiap dia melanggar, bukan melanggar ya, lebih tidak mengikuti keyakinan kelas, mungkin kita bisa arahkan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa sendiri, karena nanti kedepannya kita akan menaikkan keyakinan kelas ini gitu. Kalau guru yang membuat, ya tidak akan berjalan efektif nantinya gitu. Lalu guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nih, 5 posisi kontrol dalam restitusi. Menghukum. Kita posisi kontrol kita, guru kita nih yang mana nih? Apakah kita ketika murid bersalah kita menghukum dia? Apakah kita marah-marahin? Dasar kamu nih, sehingga dia merasa bersalah. Namanya pembuat rasa bersalah. Atau guru menjadi teman gitu. Udah nyantai aja deh, kamu masuk gak usah bilang-bilang Bu Fitri nanti ibu yang ini, nggak boleh ya. Itu seperti itu. Ada yang memantau, hanya memantau saja gitu. Terus apa posisi manajer? Kira-kira yang bagus dari kelima posisi kontrol restitusi ini yang mana Bapak Ibu? Atau saya tanya balik, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Bu Santi, kira-kira Bu Santi ada di posisi mana? Gimana ya? Nanti teman. Kalau saya Siswa menjadi teman. memantau. Kalau teman, kadang-kadang kalau dikasih hati, kadang-kadang malah angkat. Iya, jadi ya kadang-kadang suka kurang asem ya. aja. Memantau saja. Paya jadi apa Paya kira-kira? Teman. Jadi teman. Yang Kalau Bu Lilis kira-kira jadi apa nih dari 5 posisi kontrol ini? Ajak berteman. Ajak berteman. Kalau Bu Nyimas? Kalau saya itu aja deh. Manajer. manajer. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa. Tidak apa-apa, jujur aja nggak jadi masalah. Karena saya lebih Kenapa? senang Kan kita tahu belajar rasa banget. bersalah dia itu apa. Oh, Jadi iya. sama saya jaga sedikit. Oke. Kalau Bu Hikmah, kira-kira posisinya sekarang jadi apa? Lagi mencoba untuk jadi manajer. Alhamdulillah. Karena dia udah dapat pendidikan Oke. memang berat. Bu Ani? Mantap aja. Memantau. Bu Mar jadi apa
pastinya sama seperti hikmah. Manajer ya. Alhamdulillah. Manajer. Baik. Memang dari kelima posisi kontrol restitusi ini yang paling ideal memang manajer. Tetapi menurut pendapat saya bahwa posisi manajer ini sangat luar biasa. Ini kayaknya udah dewi banget, udah malaikat banget, udah hebat banget gitu ya. Kadang manusia itu kan ya yang tadi saya bilang ada masalah ya, terus juga punya karakter diri. Saya juga orangnya keras, suka marah, cerewet dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan ketika kita lagi ada masalah, murid kita melanggar peraturan, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi penghukum saat itu. Nah, tapi mungkin kedepannya kita bisa mengevaluasi diri kita lagi, meminimalisir, memprofesionalkan diri kita untuk menjadi manajer. Bismillah teman-teman, saya juga belum bisa. Kita sama-sama kita belajar untuk mencapai posisi manajer ini. Gitu. Kan semuanya belajar. Jadi Berarti saya kurang baik ini. nggak apa-apa, namanya belajar. Saya juga Nggak ada yang menjadi salah. teman. Saya malah menjadi teman. Kadang berpikir ketika saya menjadi teman, kadang-kadang murid melunjak sama saya. Nah itu juga memang tidak bagus. Lihat kondisinya aja. Kalau di kelasnya emang nggak bisa diajak teman, jadi penghukum lebih baik. Itu anak emang brutal ya. Jadi emang nggak bisa Tadi jadi Bu bilang kan pertanyaannya bagaimana apabila ada anak yang salah. Apakah kita mau menyalahkan anak itu atau kita maki-maki? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Makanya saya pilih berteman, ajak supaya dia tuh ngerti. Anggap aja dengan temen nih, anggap aja ibu temen nih, tapi ibu ngasih tahu kamu ya, kamu jangan begini, begitu, apalagi melakukan kesalahan. Nah begitu maksud saya. betul. Kan saya jawabnya teman. Jadi Karena anak kelas 2 lain dengan anak kelas Ya. 6. betul. Begitu pun bahaya sudah menganggap teman dengan anak kelas 6. Karena mereka udah berpikirnya yang aneh-aneh juga. Kalau nggak diajak teman, oh Pak Haya, itu lebih brutal lagi ya Pak Haya, betul nggak? Tapi saya kan kelas 6 Bu, kok ini saya pembuat SMS. Iya itu lain lagi pemikiran bunyi mas. Hanya Dengan guru Pak Haya, hanya lain guru lagi kelasnya dengan aja saya. yang paham dengan kondisi muridnya. Gitu. Jadi Apalagi kita ada pernah anak ada yang di posisi ini diri Betul. Jadi nggak selalu penghukum itu Selalu salah enggak. Ternyata setelah kita belajar gitu, Iya. penghukum itu Iya. nggak selalu jelek. Jadi kalau lihat muridnya, kalau murid yang ada di Bijak. TNI, ya di TNI atau ABRI, ya memang harus ada di posisi Agak ini keras. kayak gitu. Jadi, tapi mereka udah punya kesepakatan bersama di awal. Nah gitu. Jadi kalau kita mau menghukum juga, kita udah ada kesepakatan keyakinan kelas. Pokoknya kalau kamu melanggar push up 50 kali, mereka sepakat udah push up. Benar. Kalau itu diberlakukan di kelas 1 sama kelas 2, Nggak bisa. besoknya kosong yang jadi 2 kabur. Nggak bisa. Nah yang seperti Bu Santi bilang, Bu Santi posisinya sebagai tadi nggak mau jadi teman, pemantau aja. Karena mungkin murid-muridnya Bu Santi emang tipikal orang yang nggak bisa diajak berteman kayak gitu. Karena kalau diajak berteman malah nyeleneh, jadi kayak songong kayak gitu kalau bahasa di sininya. Jadi dia mantap. Nah gitu. Tahu Bu. Ya, kan tadi saya bilang Nggak ada ini yang tuh salah. nggak ada yang salah, tapi memang diarahkan ke arah Diarahkan ke manajer. manajer. Tapi tidak semua situasi dapat dilakukan seperti itu. Saya aja menjadi teman gitu. Ya memang kalau posisi manajer ideal banget, kayaknya luar biasa sekali tuh orang, kayaknya dewa banget gitu. Kayak kalau saya sih belum bisa. Kalau tadi kan saya memang ngasih tahu bahwa ini idealnya loh, tapi mungkin secara situasi dan kondisi yang berbeda-beda belum tentu bisa diterapkan seperti ini. Karena kita manusia biasa gitu. Nah kalau kayak saya nih, saya juga kan jadi manajer kan kayak begitu. Masa iya saya misalnya menghukum kan nggak mungkin kan Bu. Terus saya jadi teman juga enggak. Terus membuat rasa bersalah juga enggak kan kayak gitu. Mas, saya ada di posisi mantau. Siapa nih pelatih? Iya tadi WA. Kan kayak gitu dipantau. Baru sampai tahap itu saya kan kayak gitu kayak Bu Santi. Nah baru ntar di manajernya paling panggil kayak tadi kan restitusi. Kayaknya bunyi Mas hari ini pagi sekali datangnya. Iya Bu, dia cerita sendiri kan. Oh.
Terus gimana ya Bu Nyimas? Oh, ya biarin aja Bu Nyimas yang menemukan sendiri jawabannya gitu ya Bu Dian. Iya. Oke, nextnya. Terima kasih Ibu. Begini harus dijelasin diskusi aja Bu Dian. Iya. Ya, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi menghukum. Nih, atribut nih, bacain tuh. Ini kayak kita nih, upacara bendera tapi Tapi telat. aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan ini menghukum ya. Biasanya kemarin begitu emang yang nggak pakai atribut dikumpulin. Nah ini ternyata salah. Tuh. Membuat rasa bersalahnya Bu Nyimas kayaknya nih. Berkali-kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Ibu kecewa, diulangin tuh. Kita emang muridnya aja yang gak ilmiah, yang lain dibikin pernyataan. Membuat rasa bersalah, bener Bu. Iya. Coba Lalu Mas. teman, ayo kita tertib buat Ibu bangga kali ini tidak apa-apa salah. Nah ini salah nih. Dimaklumi. Jadi setiap anak buat salah dimaklumi. Menurut modul 1.4 gitu. Lalu ada pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensi kamu. Nah, para manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan memperbaikinya? Nah, ini lebih mengarahkan untuk dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Apa bedanya tuh? Apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Ini peraturan kelas atau peraturan sekolah? Peraturan kelas. Atau Saya kalau peraturan kelas dibuat sepihak. Ya, dibuat Sama sepihak guru. sama Kalau gurunya. kesepakatan itu dibuat bersama. Bu, kasih tepuk tangan buat Kasih manajer, gak salah. Berat. Dia dapat kisi-kisinya dia. Kamu udah punya email ID belum? Udah kan? Nah, besok masuk guru penggerak. Ya, benar, bagus Bu Hikma. Jadi kalau peraturan bisa jadi dibuat gurunya, karena gurunya tahu karakternya masing-masing, dibikinlah peraturan kelas. Tapi kan hanya memihak. Gurunya pengen, memang kelasnya akan terlihat tertib, tapi kan peraturan kelas itu hanya memihak kepada gurunya saja, muridnya mungkin tidak nyaman dan lain sebagainya. Teraniaya ada pokoknya kayak penjara. Gak boleh deh. Nggak bebas benar. Coba muridnya Bu Ani langsung nangis. Bu Ani kan ingin kebebasan. Ya, beda dengan kalau keyakinan kelas kita buat bareng-bareng. Dari mulai mungkin kita bisa buat anak-anak, coba menurut kamu biar kelasnya tertib, biar kelasnya nyaman, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kira-kira apa nih? Gitu. Nah, nanti ditulis, boleh tuh ditulis di kertas warna-warni yang ada tempelan, apa tuh namanya tuh? Sticky note, ya. Terus tempel nih bareng-bareng semua di situ. Nanti dari jawaban-jawaban mereka itu kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas, kurang lebih seperti itu. Kalau begitu kita buat sekarang Bu ya. Yes, Keyakinan sekolah MJ 20. Ayo. Bagaimana ruangan ini supaya terlihat luas semua? Mana pikiran kamu? Nih, ada Bu. Tuh, kasih bagiin. Bagaimana biarin sekolah kita nyaman, aman, dibagiin Bu Dian. Terus ruang perpustakaannya nih, ruang guru nih nyaman. Biar kita kerucutin. Kita mau bikin keyakinan kelas. Ini bukan keyakinan kelas, ya tadi keyakinan apa nih kita? Guru, keyakinan guru. Keyakinan ruang guru. Medianya apa nih? Temanya apa nih? Biarin aja nggak apa-apa kok. Allah Bu, biar sekolah kita tuh nyaman gitu loh maksudnya. Beli AC. Iya, nggak apa-apa. Bisa aja. Bisa aja. Bebas. Bisa aja, nanti dibacain. 700. Yes. Ini bukan mau saya, ini mau ibu. Oke, Bapak Ibu bisa ditulis. Bapak baru itu. Itu plastik. Berapa menit Bu? 5 menit. Iya, jangan. Aku nelfon dulu boleh ya? Udah dimatiin kan? Matiin dulu deh Pak ya. Keyakinan ruang guru ya. Kopi. Kayaknya
Bisa pakai dulu. Keyakinan kelas. Nah ini kan 700 doang. Ada kelas yang besar. Yang besar ya. Nah, ya. diputar Ada di sini nggak? putar jalan nggak? Ada remote-nya nggak? Isinya ya? Kita lagi nulis diputar. Ya biar kenyang. Di sini lagi nulis diputar. Oh, lagi petir itu. Putar semua. Nah, Ini kita lagi apa? Kita butuh apa ya? itunya balik apa? Yang atasnya aja putar. Rotasi. Tuh, Mas. Tuh. Kasih ya. Imas dong sama Nisa. Tempel di sini ya biar ibu tahu ya. Bapak Ibu sedang menuliskan tentang keyakinan kelas, terutama ruang guru hari ini. Saya sedang menuliskan harapan-harapan saya di masa depan. Jangan matiin. Keyakinan kelas itu hasil kesepakatan dari murid dan guru. Nah, kalau berarti kan semua pihak itu kan kemudian. Ya. Lanjut ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak pada peraturan ya, karena memang mewakili semua orang yang ada di dalamnya, semua pihak yang ada di dalamnya. Sedikit saja agar lebih mudah diingat. Jadi kata-katanya sedikit, jangan panjang biar mudah diingat. Banyak Berupa pernyataan yang universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah ditetapkan. Dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata tidak, jangan, nggak boleh itu ya. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam membuat, jadi semuanya dilibatkan dalam membuatnya. Nah, ini termasuk segitiga restitusi yang tadi saya terapkan dalam video yang sudah saya buat. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu, lalu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita cari tahu dulu, dia menurut kita dia melakukan kesalahan, tetapi pasti ada alasannya kenapa dia melakukan itu gitu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, mengaitkan dengan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas itu adalah mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah. Contohnya, kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas adalah tidak apa-apa kamu buat salah, tidak apa-apa kamu buat salah, setiap manusia pasti punya salah, makluminya. Ya, contohnya seseorang siswa yang datang terlambat dari seperti Kaizen. Terus memvalidasi tindakan yang salah, yaitu mengacu pada teori Omro. Ya, kemungkinan ibu Garja sakit kali Panjun. Mempunyai maksud dan tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Ya, dia mengakui dengan sadar bahwa dia bersalah. Apabila siswa tidak mau mengakui berbuat salah, maka dia akan tetap ada di dalam masalah tersebut. Artinya masalahnya tidak akan terselesaikan kalau dia tidak mau merasa dirinya salah. Mengakui kesalahan yang diperbuat agar dapat merubah kondisi lebih baik. Terus menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik atau tidak melanggar tata tertib sekolah. Mengarahkan siswa untuk mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang terjadi atau win-win solution. Ya, seperti moto Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Aduh, saya jadi gak enak. Oke, alhamdulillah. bukan pinjol ya. Itu ada kami kayaknya. Kalau pinjol mengatasi masalah dengan Saya, menambah bukan Bu. masalah. Manis di depan, pahit di belakang. Oh, Saya nyaman. Alhamdulillah, slide-nya telah habis. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya bertanya sekarang. Saya Ya. ya. ya bertanya yuk, Ya, Mas. Mungkin saya dari judul Budian itu kan budaya positif ya. Saya pengen nanya kemudian kira-kira apa
apa yang dilakukan, budaya positif apa saja yang sudah dilakukan kalau Budian di lingkungan di kelas? Seperti yang tadi saya sudah jabarkan di dalam video saya, alhamdulillah saya sudah menjalankan proses segitiga restitusi. Yang tadi dalam kasus Bulan sama Repan, ketika Bulan sedang makan di tangga lalu Repan menjatuhkan makanan tersebut, saya melakukan segitiga restitusi dan juga kaizen. Oke, kali Bapak Ibu ada yang sudah melakukan segitiga restitusi itu? Kayaknya Bu Hikmah mau udah ya? Kalau budaya positif itu kan aku kan nambahin ya Bu ya. Karena kan dulunya juga guru. Paling kalau saya bisa nambahin budaya positif itu bukan cuma segitiga restitusi aja sebenarnya. Ya, perilaku kita, contoh keteladanan kita itu juga bisa menjadikan budaya positif itu buat anak misalnya. Kita mau ngajarin anak jujur, lah kitanya kagak jujur bagaimana? Nah itu kan hal sepele. Kita mau mengajarkan anak-anak disiplin, sementara kitanya aja nggak disiplin, bagaimana? Gitu. Kalau saya dulu akhirnya setelah saya belajar GP, awalnya saya malu sama murid-murid saya kalau saya terlambat. Tapi begitu saya datang terlambat, akhirnya saya bilang gini, maaf ya Mak, Ufi terlambat. Kan guru kan pasti malu ya sama muridnya ya. Kalaupun kita terlambat, pasti kan kita, pokoknya murid nggak boleh ngejudge aku salah. Nah kalau misalnya kayak aku lagi ngejelasin, saya udah jelas saya salah. Kalau dulu kan guru ngeles kan, kamu sok tahu kamu begitu. Tapi kalau setelah saya belajar begini, makasih ya sayang udah diingetin, oh iya ini salah. Bu guru kok makan berdiri, aduh ya ampun lupa, maaf ya. Atau minum. Kan kita ngejelasin ke anak-anak kan kayak tadi Budian, Bu boleh minum nggak, maaf gitu. Saya juga gitu, saya akan coba menerapkan apa yang menjadi kesepakatan kelas kami, dan kalau memang itu kami misalnya saya melanggar itu, saya akan lebih dulu minta maaf sama mereka seperti itu. Terus kalau yang segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan kemudian harapannya itu bukan hanya penggugur kewajiban, penggugur tugas seperti itu, tapi ya memang apalagi kayak bunyi Mas ya kemarin kasus-kasus gitu ya, kasus-kasus anak kita cuma manggil aja. Kalau saya begitu, makanya kita murid-murid saya masuk kelas nih, mereka udah bikin ulang langsung pada ini ya. Apa ada mau yang mengaku? Ada mau pengakuan? Saya gitu doang, langsung semuanya langsung ke depan, langsung berdiri. Udah pada ngapain gitu? Ya Bu, kami ngaku salah. Loh, ngapain ngaku salah? Emang bikin apa? Padahal saya udah ngintip dari bawah Bu, atau dari suara-suara sumbang. Ini anakku nih begini-begini, muridnya begini-begini bukti. Akhirnya saya cuma suruh mereka gini, apakah ada yang ingin memberikan informasi, ada yang mau mengakui perbuatannya, langsung pada baris. Berarti itu sudah, kalau menurut saya, itu sudah masuk sampai ke intrinsik tadi. Karena apa? Karena kita sudah membuat dia merasa nyaman. Dia bercerita, ya udah, besok diulangin lagi enggak? Gitu. Sampai mereka bilang, harusnya bagaimana? Terus maunya bagaimana? Kan kayak begitu. Akhirnya mereka sendiri yang menemukan, oh iya Bu saya salah, saya akan perbaiki. Kayak gitu. Makanya kelas, tapi itulah nggak tahu ya saya mau bagaimana ya. Sampai akhirnya ada guru, murid lu tuh fit, kalau ada lu anteng. Tapi begitu nemu guru yang lain, kayak sekarang nih kasusnya, diganti guru lain, udah semuanya langsung pada buar gitu. Karena apa? Jangan keluar, duduk aja kamu di situ. Gitu katanya. Dan itu info itu kan saya dapat dari anak saya sendiri kan kayak gitu ya. Karena dia muridnya, tapi kan saya nggak mungkin ngejatuhin teman saya. Ya berarti abang harus nyesuaiin gurunya. Enggak? Dulu mama nggak begitu. Kalau aku salah, ya pasti dimarahin. Tapi nggak begitu, nggak bentak-bentak. Kayak gitu. Nah ini mungkin ya kayak gitu. Dan yang kayak Budian tadi bilang benar. Saya juga kalau udah belajar begini Bu, saya tuh kayak ditampar-tamparin, kayak mengenang, ya ampun aku dulu pernah begini. Sama, pernah ada di posisi Budian, dipermalukan kan, tulisan kamu nih jelek banget ceker bebek. Padahal maksudnya guru zaman dulu bukan seperti itu mungkin kan, ya kan? Zaman dulu tuh nggak begitu gitu, maksudnya digituin itu biar berubah, tapi ternyata kan membekas, gitu. Jadi jangan sampai gitu. Kita bukan nggak pernah salah ya Bu, ya Pak ya.
tapi kita belajar dari kesalahan kayak gitu. Anak-anak pastikan deh kalau kita ngerasa yang kayak Bang Ayah bilang memberikan kenyamanan, semua rahasia yang ada pada diri dia itu bakalan diceritain. Makanya banyak orang tua murid dulu kalau cerita, kok Bupi tahu anak saya nggak pernah cerita sama saya, karena mereka sudah nyaman untuk bercerita kepada saya. Dan saya bukan jelekin, tapi saya mencari solusi. Mama ternyata suka marah-marah ya sama papanya, itu membekas. Ah, dari mana kau tahu Bu Guru gitu? Ya anakmu dengar katanya itu kebun binatang di Puncak. Akhirnya sekarang udah mulai berkurang. Tapi bukannya malah kita marahin orang tuanya, kita judge mereka, tidak. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi emang inilah di GP nih, di Guru Penggerak ini saya lope-lope banget sama pelajarannya ya. Ini materi yang salah satu yang membuat saya itu Banyak guru tertampar. iya tertampar. Kalau visi dan misi, karena memang saya nggak ingin ya, karena visi dan misi kan visi dan misi kita bersama. Kalau budaya positif itu PR saya sendiri sebenarnya kayak gitu. Itu buat saya itu PR saya sendiri yang harusnya jadi PR kita bersama. Kalau visi dan misi bukan PR saya, tapi PR kita bersama gitu. Kalau menurut saya begitu. Tapi kalau ini PR saya. Bagaimana saya mau ngajarin budaya positif kalau saya sendiri belum. Jadi ya harap maklum Bapak Ibu. Kalaupun saya diam, kalaupun saya mantau, kalaupun saya merasa membuat Bapak Ibu bersalah, karena sebenarnya pada dasarnya itu kita sama-sama belajar, gitu aja. Makanya saya sih sebenarnya nggak mau, jujur aja Bu Dian, ya saya mah nggak mau ngomong keras-keras. Ngapain sih ngomong keras-keras? Ngapain saya menghukum Bapak Ibu? Saya ingin kita semuanya belajar, karena nggak ada manusia yang sempurna. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah yang baik hati. Menurut Bu Dian nih gimana nih? Lagi Bu Dian nih, sekarang gimana Bu Dian? Kira-kira bagaimana caranya supaya budaya positif ini dapat melaksanakan di PRD 2020? Itu yang tadi ya, iya Bu. Tolong bantu Bu. Mulai dari diri kita dan tetapkan benar-benar gitu. Mulainya dari diri kita Bapak Ibu. Kita minta anak pakai sepatu hitam, kita jangan pakai sepatu putih. Anak kita nggak boleh larang pakai sendal, kita jangan pakai sendal. Anak jangan datang terlambat, kita bilang kita jangan datang terlambat kayak gitu. Seperti itu. Kalau kata saya mah satu contoh sudah cukup daripada 1000 perkataan. Kita mau sekolah kita bersih, gurunya dia dorong bagaimana? Kan kayak gitu. Gak tahu setuju nggak? Sepakat nggak Bu Ani? Kalau saya sepakat. Ya mungkin kita buat keyakinan guru dulu kali ya Bu. Ya, keyakinan guru. Nah, nanti dari keyakinan guru itu kita kerucut lagi. Nah, kalau sudah jadi keyakinan guru mungkin ditempel dulu di situ besar-besar. Nanti kalau setiap ada apa, Bu Dian lihat. Ya sama sih sebenarnya kan kayak gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu kesini mungkin kemarin-kemarin jadi apa ya? Ayo udah mendingan anak-anak apa sih pakai dihukum gitu, karena kita kan takut ya. Maksudnya kita takut dan kita hukum kepala sekolah, kamu menghukum anak melulu ada yang gitu. Tapi kalau saya selama itu memang menegakkan kedisiplinan, saya setuju gitu. Asal kita pakai caranya cara yang baik-baik, cara yang baik, pendekatan, kita omongin yang baik, dan yang paling penting itu percontohan. Itu basic ya Bu, baik dulu kita dari diri kita sendiri. Karena kebanyakan orang itu kan lebih baik ngomong, ya kan? Ngomong baik, tapi tak kelakuan terbaik gitu. Itu kan jadi anak juga bisa menilai. Lu cuma ngomong doang loh, gitu. Apalagi anak sekarang loh, kelas 4, 5, 6 itu udah pintar banget nilainya, kayak begitu. Buku kalau sekolah ngomong doang jangan datang terlambat dulu. Misalnya kayak begitu. Makanya sebisa mungkin, bukan yang nggak bisa saya datang terlambat, saya bikin aja di sini saya dinas luar terus kan. Tapi saya nggak mau begitu gitu. Saya Pak lagi menerapkan kedisiplinan, sekalipun saya jauh saya nggak mau terlambat. Bahkan sampai datang terlambat aja saya harus bilang maaf ya Bapak Ibu, saya datang terlambat karena saya itu yang mau kita terapkan. Karena di sini kita belajar. Karena saya percaya Bapak Ibu di tempat ini
jangan malu untuk menegur. Kalau saya gini ya, Pak Ibu mah begitu nggak apa-apa. Ya kalau memang saya salah, takut untuk ditegur. Gitu. Saya suka begitu. Tapi jangan bentak-bentak saya. Ya tuh, semuanya habis. Ini ada yang begitu. Bisa ya. Gitu ya, kayak gitu. Dan Bapak Ibu, yang saya minta itu dengan diseminasi budaya positif seperti ini, ayolah kita, ini teman kita itu, Bu Lisa juga sebagai ini si bontot kita ya, iya kan, nggak ada manusia yang sempurna gitu loh. Emang dibikin berbeda-beda itu ya tadi yang kemarin saya bilang, teman yang tegas membuat kita jadi tegas, teman yang lemah lembut mengajarkan kita untuk lemah lembut. Bu Lisa yang masih muda, ya jangan tersinggung kalau orang tua misalnya menegur kan kayak begitu ya. Tapi gitu, tapi gini, tapi kan kalau misalnya kita dekat gini, Lisa sebenarnya mau ditegur, tapi jangan di depan umum Bu, atau misalnya kan kayak gitu, atau misalnya kalaupun di depan umum jangan terkesan menghakimi. Kalau pernah negur Bu Lisa misalnya di depan umum, tapi kan maksudnya bukannya kamu bersalah, misalnya ini Bu Lisa begini gitu, jadinya tetap dalam kondisi dia tidak merasa tersakiti kan kayak begitu ya. Karena kalau udah merasa tersakiti yang lain jatuhnya ya dia Jadi KFC lah, jadi KFC. Sampai ke tulang. Beneran. gitu. Oke, terima kasih penguatannya ini. Semoga hari ini dari materi yang saya sampaikan bisa menguatkan kita menjadi lebih baik ke depannya lagi. Amin. Sekian materi dari saya. Saya tutup, saya serahkan lagi kepada MC kita, Ibu Lilis tercinta. Lilis tercinta, apa tercantik? Alamin. Begitu lancarnya Bu Dian memaparkan diseminasi dengan topik budaya positif. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Bu Dian bermanfaat bagi kita semua. Amin. Khususnya untuk saya banyak belajar hari ini. Saya fokus sekali dengan penjelasan dari Bu Dian. Mudah-mudahan walaupun saya sudah tua ya, istilahnya di sini paling tua ya Bu, saya tetap masih belajar dan saya tidak pernah putus asa. Amin. Mudah-mudahan Bu Dian segera lulus dalam guru penggerak ya, segera lulus dalam guru penggerak dan menjadi kepala sekolah dimanapun itu tidak tahu saya yang tempatkan di mana dan kelas ada di Jawa Barat. Sukses untuk Bu Dian dan sukses untuk kita semua. Amin. Selanjutnya adalah tidak ada tanya jawab lagi ya, karena sudah barusan penutup. Bapak Haya baca doa kembali. Doa penutup. Iya, sekarang pulang ya. Iya. Kepada Bapak Haya saya haturkan terima kasih.